Saya melamar, ditolak. Saya pikir saya diterima, karena dia hitam. Ujungnya ditolak juga. Saya masuk ke dalam masjid itu, karena saya ada bawaan frustasi. Saya ambil wudu, saya sholat, saya sujud. Lama-lama saya sujud, saya lagi curhat sama Allah. Ya Allah, ada cewek hitam, tapi tidak mau sama saya. Yang gendut juga tidak mau sama saya. Saya ditolak. Padahal saya tidak nyari yang cantik. Tapi kenapa yang jelek-jelek ini nolak saya ya Allah gitu. Curhat saya sama Allah. Saya lagi sujud, lagi berdoa. Tiba-tiba marbot masjidnya datang, ngedorong pantat saya keras sekali. Bos gitu. Jatuh saya. Begitu saya lagi sujud jatuh, saya bilang, kenapa kau dorong pantat aku? Aku lagi sujud. Kupikir kau meninggal katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Sekarang kita sudah sampai di sekolah boarding school Islamic ini Insan Mandiri Cibubur. Alhamdulillah. Nah, di sini kita insya Allah akan live ya bersama Rasel TV, Mina TV, sama YouTube-nya sekolah boarding school Insan Mandiri Cibubur. Jadi buat ayah bunda bang kakak yang kami selalu mendoakan selalu sehat, selalu dilancarkan rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Saya mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasanya. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya sudah nonton video ini. Jangan kemana-mana nih. Saksikan terus Rumah Makan Gratis ya. Yang belum subscribe, subscribe-lah dulu lah. Biar kalau ada video terbaru bisa tahu ya, yang ya. Bisa lihat notifikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sehat, gimana kabar? Ya. Tekan mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Wajah-wajah orang baik, wajah-wajah orang beriman. Tapi kok kelihatan kayak lemes ya? Puasa ya? Puasa satu. Masya Allah. Biar nggak lemes, biar kelihatan semangat. Gimana kalau kita yel-yel dulu nih? Mau nggak? Yel-yel dulu ya. Bersat. Yuk kita yel-yel dulu ya. Yuk kita ikutin ya. Tangannya pegang ke dada. Hati lapang, Lapang. rezeki lancar. Rezeki lancar. Hati sempit, Hati sempit. rezekinya sulit. Rezekinya sulit. Lapangkan hati kita. Lapangan hati kita. Mau dengar nasihat, Mau dengar nasihat. mau belajar, Mau belajar. mau masuk surga. Mau masuk surga. Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Sekolah ini bagus banget. Tadi saya dari depan lihat, ya Allah ini sekolah apa istana? Masya Allah. Ternyata bukan sekolahnya aja yang bagus. Gurunya, pendidikannya, anak-anaknya bagus-bagus semua. Masya Allah. Sebelum saya mau memperkenalkan diri saya dulu ya. Nama saya Aditya Prayoga. Alhamdulillah saya mendirikan rumah makan gratis sejak tahun 2016 sampai sekarang atas izin Allah bisa jalan lancar. Sekarang buka 5 cabang. Alhamdulillah. 5 cabang, Sat. Iya. Alhamdulillah. Sat, mau nanya saya nih. Oh boleh. Sejarahnya Ustadz sebelum membuka rumah makan gratis itu gimana sih, Ustadz? Mungkin ada teman-teman sekalian juga yang belum tahu. Untuk Ustadz menceritakan kisah Ustadz. Sebelum buka rumah makan gratis. Iya. Kisah Ustadz gimana sih? Oh gitu. Nah jadi sebelum buka rumah makan gratis, saya itu sebatang kara. Saya merantau dari Palembang ke Jakarta. Waktu itu baru bebas dari penjara. Saya pernah ketangkep
polisi, saya pernah di penjara waktu di Palembang. Begitu bebas langsung merantau ke Jakarta. Hidup sebatang kara, buat makan aja susah, cari pekerjaan susah, akhirnya jadi gembel di Jakarta. Saya bingung mau tidur di mana, waktu itu hari sudah malam, akhirnya tidur di pinggir jalan. Bawa beban yang berat, bawa tas, jalan kaki, keliling-keliling cari tempat istirahat, tidak ketemu. Akhirnya saya mikir, salah saya ini apa ya? Dosa saya ini apa kok tiba-tiba Allah bikin saya itu susah. Jangankan buat makan, buat jajan, buat tidur aja susah. Saya tidur di pinggir jalan, di depan rukonya orang, disiram oleh orang itu pakai air. Gara-gara tidurnya kesiangan. Akhirnya saya jalan kaki terus sampai melihat sebuah masjid yang besar di Jakarta. Saya masuk ke masjid itu, saya ambil wudhu, terus saya sholat. Setelah saya sholat, saya lihat ada imam di Masjid Istiqlal itu. Saya nanya, Ustadz, saya ini merantau dari Palembang. Hidup saya ini susah di sini, merantau ini. Jangankan buat makan, buat tidur aja susah. Tolong Ustadz, saya minta ilmu. Ajarkan saya Ustadz, bagaimana caranya biar saya jadi orang baik. Saya pengen sekali berbuat baik Ustadz. Kamu pengen jadi orang baik, kata Ustadznya. Iya Ustadz. Kalau kamu pengen jadi orang baik itu ada 3. Apa itu Ustadz? Yang pertama, khairun nas anfa'ahum linnas. Apa itu artinya Ustadz? Sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak memberi manfaat untuk orang lain. Lalu yang kedua, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Artinya apa itu? Sebaik-baik manusia adalah manusia yang mau belajar Al-Qur'an dan mau mengamalkan Al-Qur'an. Lalu yang ketiga apa nih Ustaz? Anda alamal ayatan min kitabillahi kanalahu azza wajal. Artinya apa nih Ustaz? Dari tiap-tiap ayat yang kamu pelajari dari Allah azza wajal, amalkan. Al-Qur'an kita disuruh belajar. Kita disuruh menghafal, tapi juga kita disuruh untuk mengamalkan. Ya, buat adik-adik ini semua yang paling terpenting itu nomor 1 apa? Ya, yang kita pelajari nomor 1. Buat adik-adik santri, adik-adik sekolah ya. Nomor 1 apa? Al-Quran. Hah? Al-Quran. Etika, adab dan akhlak. Dahulukan adab sebelum ilmu. Nah, etika. Yang kedua, estetika. Yang ketiga, ilmu pengetahuan Al-Quran. Oh, maksudnya estetikanya itu apa Ustaz? Ya, jadi kita itu belajar tentang adab dan akhlak dulu. Ya, itu kan bahasa-bahasa kerennya. Oh, keren. Ya, bahasa simpelnya, sederhananya kalau di Islam itu adab dan akhlak kita pelajari gitu. Nah, saya belajar, pelan-pelan saya belajar. Lama-kelamaan ada bapak-bapak baik banget ngasih saya makan. Saya lagi lapar banget tuh pada waktu itu. Di masjid itu saya kelaparan, dikasih makan. Sambil makan, yuk sini makan katanya. Saya makan. Karena saya lapar banget, makannya tuh agak lahap jadi. Jadi makannya agak banyak gitu. Iya. Akhirnya setelah itu ngobrol-ngobrol, dia bilang, Mas Adit mau nggak? Saya kasih tahu. Apa tuh Pak? Kalau kamu mau belajar agama, datanglah ke daerah Cilengsi, Ciangsana, katanya gitu. Daerah-daerah sini banyak yang pengajian-pengajian. Jangan di masjid ini katanya. Kalau masjid ini jarang ada pengajian. Oh gitu, ya udah. Naik angkot saya Dari Istiqlal dari Istiqlal ke sini, ke Ciangsana. ke Ciangsana. Naik angkot, terus saya jaga parkir dulu sebelumnya. Dapat duit jaga parkir, terus naik angkot. Nggak lama kemudian itu nyasarnya ke Bojongkulur. Jauh banget. Nggak nyampe Ciangsana, nggak nyampe Ciangsana, nyampenya Bojongkulur. Nah, di Bojongkulur itu alhamdulillah ada masjid, bisa jadi marbot di situ. Oh, alhamdulillah Ustaz. Setelah jadi marbot di situ diterima, terus singkat cerita ya, terus nggak lama kemudian dapat jodoh. Tapi proses dapat jodoh tuh luar biasa. Susahnya minta ampun.
Gimana Ustaz? Dulu kan bapak saya sakit. Ya. Bapak saya sakit. Saya bawa ke Jakarta. Saya bawa ke Bojongkulur. Adik-adik saya bawa semua. Ya. Terus waktu itu saya dapat pekerjaan, alhamdulillah. Dapat pekerjaan, saya bawa bapak saya, adik-adik saya bawa. Nah, begitu pas bapak saya mau sakaratul maut, kayak mau meninggal gitu. Bapak saya bilang, "Nak, keluarlah nak." "Keluar apa ya?" "Keluarlah rumah ini." "Loh, kok ayah ngusir aku?" "Ya, keluarlah, carilah jodoh," katanya. "Bapak pengen kamu menikah. Bapak pengen meninggal dalam keadaan nyaksiin kamu nikah." Wah, tantangan ini. Akhirnya saya keluar. Tantangan langsung dari Bapak. Iya. Begitu saya keluar, saya cari jodoh, ketemu cewek nih. Ceweknya hitam banget. Saya pikir pasti dia mau sama saya. Karena dia hitam. Ya. Kutanya, "Orang mana?" "Orang timur." "Nama kamu siapa?" "Ih, apaan sih nanya-nanya," katanya gitu kan. Nah, akhirnya saya konsultasi sama teman saya. Teman saya marbot juga. Dia Ya. sudah nikah. Udah nikah. Lebih berpengalaman. Iya, lebih pengalaman. "Bang, biar cepet dapat jodoh ini gimana sih bang? Caranya bang?" "Bikin proposal," katanya. Ya udah, saya ngajuin proposal. Bikin proposal. Nama saya Aditya Prayoga. Usia saya 24 tahun. Pekerjaan saya marbot. Saya melamar, ditolak. Saya pikir saya diterima, karena dia hitam. Ya. Ujungnya ditolak juga. Sama pasangannya atau sama orang tuanya Ustaz? Sama dianya juga, Sama dianya. orang tuanya juga sama. Orang Dua-duanya tuanya. nolak. Oh, dua-duanya nolak. Saya cari lagi. Ada yang gendut banget. Nah, ini pasti mau nih sama saya nih. Karena dia gendut kan? Target kedua ya Ustaz? Ya, target kedua. Saya melamar. Ditolak lagi. Wah. Tadi yang hitam ditolak, yang gendut ditolak. Cari lagi. Dapat yang congor. Giginya maju ke depan. Iya. Congor. Saya mau lamar dia. Ta'aruf. Ditolak juga. Tolak juga Ustaz? Gak ada yang mau sama saya akhirnya. Saya berpikir, apa gak ada yang mau sama saya ya? Akhirnya saya frustasi. Saya ngomong ke bapak saya. "Ya, aku gak mau lagi nyari jodoh. Ayah kalau mau meninggal aja." "Kenapa nak?" Saking frustasi Ustaz? Gak ada yang mau sama aku. Yang hitam nolak, yang gendut nolak, yang congor pun nolak. Akhirnya saya frustasi. Kata adik saya, "Kakak mau kemana kak?" "Mau jalan kaki dulu, gak usah banyak tanya kamu. Tunggulah di rumah, jagain ayah." Jalan kaki saya. 3 jam saya jalan kaki, jauh saya jalan kaki. Terus saya tuh ngeliat ada masjid, tapi gak ada dindingnya. Ini masjid apalah ini ya. Saya lihat masjid itu kan. Saya masuk ke dalam masjid itu, karena saya ada bawaan frustasi. Saya ambil wudhu, saya sholat, saya sujud. Lama-lama saya sujud, saya lagi curhat sama Allah. "Ya Allah, ada cewek hitam, tapi tidak mau sama saya. Yang gendut juga tidak mau sama saya. Saya ditolak. Padahal saya tidak nyari yang cantik. Tapi kenapa yang jelek-jelek ini nolak saya ya Allah?" gitu. Curhat saya sama Allah. Saya lagi sujud, lagi berdoa. Tiba-tiba marbot masjidnya datang, ngedorong pantat saya keras sekali. Bos gitu. Jatuh saya. Kenapa Begitu Ustaz? saya lagi sujud jatuh, saya bilang, "Kenapa kau dorong pantat aku? Aku lagi sujud." "Kupikir kau meninggal," katanya. Saking lamanya Ustaz? Saking Sampai lamanya sujud. Dikira meninggal. Iya. Tapi saya ingat betul doa terakhir saya pas saat saya sujud itu. Mau tahu nggak saya doa apa? "Ya Allah, siapapun yang sholat di masjid ini, yang datang ke masjid ini, kalau dia perempuan cantik, jadikanlah jodoh saya." Masya Allah tuh datang orangnya sekarang. Istri saya. Jadi istri saya sekarang. Makanya ya, Allah itu maha mengabulkan doa. Kalau kita mau ngomong tuh hati-hati. Nanti kita lagi ngomong nggak sengaja, terkabul doanya. Gitu kan? Iya. Itu bahaya itu. Ya. Nah, nakal kau, jadi nakal beneran nanti. Ya kan? Iya, Coba betul. soleh kau, jadi soleh beneran. Soalnya saya lagi sujud, tiba-tiba saya berdoa begitu. Masya Allah, ada cewek cantik, lagi foto-foto, video-video,
kayak broadcast gitu kan, anak broadcast, wah, anak SMA, SMK, broadcast bikin film Mangkabayan dia. Habis itu dia sholat. Nah, pas banget tempat saya sujud itu tempat sujudnya dia. Nah, pas ini jadi jodoh saya. Masya Allah. Akhirnya berjodoh lah. Nikahlah saya sama Asti Luhur Fitriani, istri saya ini. Yang ceritanya itu sama lagi. Saya tanya, ibu kamu sakit apa? Nggak bisa jalan. Istri saya juga nanya, bapak kamu sakit apa? Nggak bisa jalan juga, sama. Jadi bapakku lagi sakit, ibunya sedang sakit, sama-sama sakit. Jadi pas kami baru nikah itu, saya ngurusin bapak saya yang sedang sakit, istri saya ngurusin ibunya yang sedang sakit. Masya Allah. Nah akan tetapi, sesuai dengan tema ini ya, tema ini kan judulnya kan, mana judulnya? Ini Ustaz, buka bersama tokoh. Buka bersama toko, Allah. Kirain ada judul tentang sedekah tadi. Masya Allah. Nah. Saya tuh merasa berpikir, saya ini orang paling miskin di dunia. Dulunya. Iya. Rumah ngontrak. Pernah diusir dari kontrakan karena nggak punya duit. Bapak sakit, nggak punya duit buat bawa ke rumah sakit. Gitu. Akan tetapi, setelah saya belajar, baru saya tahu. Saya ini manusia diciptakan oleh Allah. Bukan diciptakan oleh setan. Bukan juga diciptakan oleh iblis. Bagaimana mungkin diri saya ini takut miskin untuk melakukan suatu kebaikan. Sedangkan diri saya ini diciptakan oleh zat yang maha kaya. Yang menciptakan saya ini Allah loh. Yang menciptakan langit, bulan, bumi, dan matahari. Indonesia ini, dari Sabang sampai ke Merauke, Allah turunkan hujan. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Allah ciptakan hewan-hewan. Di dalam surah Al-A'raf, Allah jelaskan, Al-A'raf ayat yang ke-10. Kata Allah, semua yang ada di dunia ini Allah jadikan wasilah untuk kita semua mendapatkan rezeki. Dari situlah saya bangkit. Wah, berarti saya ini punya kesempatan untuk jadi orang kaya. Saya punya kesempatan untuk bisa masuk TV. Saya punya kesempatan nih, bisa jadi artis-artis itu kan. Karena takdir itu saya yakini ada dua. Ada takdir baik, ada takdir buruk. Kalau kita kepingin takdir yang baik, lakukan yang baik-baik. Jangan bosan jadi orang baik. Kalau kepingin takdirnya buruk, ya udah terserah. Karena manusia itu innama a'maluhu binniyat. Segala amalannya tergantung daripada niatnya. Ini adik-adik semua nih, kalau punya niat, pasti ada jalan. Pasti akan mendapatkan kemudahan. Tapi kalau tidak punya niat, sekolahnya tidak punya niat, sekolahnya nggak niat, pasti banyak alasan. Sama kayak saya. Gimana alasannya Ustaz? Banyak alasannya. Kenapa kok nggak sekolah? Sakit gigi. Nah, Padahal enggak Ustaz, padahal enggak. Hah? Padahal enggak. Padahal pura-pura. Iya. Jadi saya dulu belajar, ya. Saya harus bisa. Saya harus bisa. Walaupun saya nggak bisa. Saya nggak bisa baca Quran. Saya belajar terus. Lama-lama bisa. Mindsetnya diubah ya Ustaz, yang baik-baik aja terus ya. Jangan juga kita mengedepankan mindset. Jangan. Gimana Ustaz? Jangan kita mengedepankan mindset kita juga, jangan. Nah, lebih baik itu ya, buat adik-adik semua nih ya. Nomor 1, kita ya meluruskan niat kita. Memperkuat keyakinan kita. Kita harus memiliki keyakinan. 1, dunia ini ada yang menciptakan. Dunia ini ada yang memiliki. Dunia ini ada yang mengatur. Kita ini diciptakan oleh Allah. Kita ini dimiliki oleh Allah. Kita itu diatur oleh Allah. Nah, 3 ini. Ini yang harus dipegang kuat. Nomor 1. Nah, kalau kita meyakini bahwasanya kita ini ciptaan Allah, kita ini dimiliki oleh Allah, kita ini diatur oleh Allah, nah, kita harus legowo. Kita harus jadi manusia yang ikhlas. Kita tanamkan SSI di hati kita. Apa tuh Ustaz? SSI? SSI itu artinya sabar, syukur,
ikhlas. Sabar, Syukur, ikhlas. Menjadi manusia yang sabar. Menjadi manusia yang banyak bersyukur. Menjadi manusia yang ikhlas. Saya mau cerita kisah nyata dulu ah. Bentar lagi buka puasa soalnya. Ya. Ini ada kisah nyata nih. Mau kisah nyata tentang saya apa orang lain? Tentang Ustadz dong, masa orang lain? Hah? Tentang Ustadz dong. Tentang saya aja. Iya. Oh ya udah. Waktu itu sekitar 6 bulan yang lalu ada video viral di YouTube rumah makan gratis. Saya posting bahwa di rumah makan gratis sedang kehabisan beras. Di rumah makan gratis sedang kehabisan lauk pauk. Waktu itu sudah jam 5 sore. Jam 5 sore itu makanan-makanan itu sudah habis. Tiba-tiba ada seorang nenek-nenek datang ke rumah makan gratis minta makan. Waduh, makanannya habis. Terus di kantong saya ini ada duit 30.000. Akhirnya saya bilang ke nenek, "Nek, tunggu sebentar ya. Saya beliin aja lah makanan di warteg." Saya belikan makanan. Begitu sudah saya belikan makanan, saya bilang ke ibu itu, ibu warteg, "Bu, kasih lauk yang banyak, Bu. Ati ampela, ikan. Pokoknya 30.000 nih habisin aja." Dikasih banyak sama dia, dikasih perkedel, dikasih sayur. Banyak, penuh, saya kasih ke nenek itu. Saya pikir dalam hati saya, pasti nenek ini makannya nggak habis. Banyak banget soalnya. Begitu pas dia makan, dia buka, oh lahap, habis. Lapar nenek itu. Nah, begitu sudah makan, sudah kenyang, nggak pulang-pulang. Saya tungguin, kenapa nenek nggak balik-balik, nggak pulang-pulang. "Nek, tinggalnya di mana?" Saya kasih respon, biar dia pulang. Iya. Tinggalnya di dekat kuburan Pondok Ranggon. Oh, saya anterin ya Nek. Nggak mau ah, di sini aja katanya. Saya panggil Bu Nayaka. "Bu Nayaka, sini Bu." Orang dapur, tim dapur. Bu Nayaka ini orang dapur. Orang dapur. Coba cek di dapur Bu, ada apa? Ada Indomie atau sembako? Tolong Bu dicek Bu, kasih nenek ini. "Oh iya Pak Adit." Begitu dicek, dicari-cari, nggak ada apa-apa, habis semua. Habis semua, Ustadz? Habis semua. "Pak Adit, nggak ada apa-apa Pak, habis semua Pak di dapur rumah makan gratis." Cari lagi Bu, di loker, di lemari istri saya, cari-cari. Di lemari anak santri, saya kan punya rumah tahfiz Quran. Oh. Ada anak santri, cari-cari. Ada apa aja, nanti saya ganti, saya bilang. Cuman ada Indomie 5 bungkus. Ya udah nggak apa-apa. Plastikin, kasih ke nenek ini. Diplastikin, kasih Indomie 5 bungkus. Gak lama kemudian, udah dikasih Indomie. "Pak Adit, saya pamit pulang ya. Nenek pamit pulang ya." Pulang deh. Oh, nunggu mie mati. Gak lama kemudian, belum pulang nenek itu ngangkat tangan dia. Dia angkat tangannya. Saya pikir bercanda, main-main. Tadi kan udah mau pulang. Ngangkat tangan begini, mie ditaruhin sama dia, angkat-angkat gini. "Ya Allah, tambahkanlah mie ini lebih banyak lagi ya Allah." Kata nenek itu. Ya itu saya amin aja, amin gitu. Pulang deh. Pas besok paginya, jam 8 pagi, saya buka WA di HP. Ada Pak Gunawan. Pak Gunawan itu orang baik yang suka bantu rumah makan gratis. Donatur ya. Dia nge-WA saya, Pak Gunawan. "Dit, di rumah makan gratis ada gudang nggak?" "Ada Pak. Nanti teman saya mau ke sana ya, mau nyumbang," katanya. "Oh iya Pak." Jam 10 pagi, temennya Pak Gunawan ini datang pakai truk. Ada mobil 3 kontainer datang, bunyi mobilnya tuh tin 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 tin, mundur gitu kan. Saya stopin, stop, salah. Ini rumah makan gratis, bukan toko bangunan, saya bilang. Soalnya mobilnya kontainer. Gede banget tuh. Gede banget, 3 lagi. Jalan macet. Kan rumah makan gratis pinggir jalan. Jadi ada kontainer 3, jalannya macet. Stop, tambah masuk. Iya. "Pak, ini kan rumah makan gratis." "Iya, ya bener alamatnya ini." "Lah Bapak mau ngapain ke sini bawa kontainer?" "Ini mau nurunin mie," katanya. Oh. Dapat sumbangan mie 3 kontainer. Jumlahnya ribuan, gak kehitung lagi aku. Puluhan ribu. Berarti doa neneknya terkabul itu ya? Ya, Doa neneknya terkabul berarti. iya saya videoin, saya ceritakan ke YouTube ya. Sebelum mie 3 kontainer ini datang, kemarin sore ada nenek-nenek datang ke rumah makan gratis. Sudah dikasih makan, dia tidak pulang-pulang. Tidak balik-balik. Ya. Nah, saya kasih respon, "Nenek tinggal di mana, Nek?"
biar dia balik. Ngingetin balik. Tapi dia tetap katanya tinggal dekat Pondok Ranggon. Akhirnya balik-balik saya kasihin mie. Ada mie, cuman ada mie 55 itulah, nggak ada lagi. Besok paginya 3 kontainer datang. Masya Allah. Ya kalau makan mie terus kermian. Cacingan. Akhirnya saya bagi-bagiin mie itu. Saya bagi-bagiin. Ya. Dalam jangka waktu 1 minggu, setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, pas. Mie. Bagi-bagi mie. Nggak bagi-bagi nasi, bagi-bagi mie aja dah. Sibuk bagi-bagi mie ke pondok-pondok pesantren, ke yayasan yatim piatu di pinggir-pinggir jalan, pegawai TPU, tukang gali kubur tuh, kita bagi-bagian mie. Tukang sapu jalan bagi-bagi mie. Setiap hari. Setiap hari tuh. Iya. Nah itu saya teringat betul firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, di dalam suratul Baqarah ayat yang ke-261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sabasana bila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu dha'ifu lima yasha wallahu wasi'un alim. Orang-orang yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah bagaikan satu butir yang Allah tumbuhkan menjadi 7 tangkai. Dari tiap-tiap 7 tangkai ini Allah tumbuhkan 100 butir bagi setiap yang Allah kehendaki. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Jadi kalau kita sedekah 1, Allah ganti 700 kali lipat. Allah lipat gandakan. Nah saya sedekah mie 5. Datangnya Dikali 700 berapa? 3.500. Tapi yang datang 3 kontainer. lebih banyak lagi tuh. Lebih banyak lagi. Saya ingat-ingat, loh kok saya ngasihnya mie 5 bungkus. Allah ganti 3 kontainer. 3 kontainer itu jadi di kamar saya penuh mie, di kamar anak santri penuh mie, di musola penuh mie, di ruangan rumah makan gratis penuh mie, di dapur kami penuh mie. Jadi mie semua. Lewat aja susah. Dus mie semua. 3 kontainer. Jadi rumah makan mie tuh. Rumah makan mie. Gara-gara nenek itu. Jadi kita doa. Saya berdoa sama Allah dapat jodoh. Yang kedua, sedekah. Saya bersedekah ke nenek-nenek 5 bungkus mie, Allah ganti 3 kontainer. Kalian nanti sedekahnya 500 perak, 1000 perak, ya kan? Gak ya, gak ada yang lihat, ya kan? Masukin. Tahu-tahu salah masuk, masuk God. Kacau. Ya. Jadi sedekah juga harus yang tepat sasaran. Ya, jangan salah masuk, salah pula tujuan. Gitu. Ngerti nggak? Paham. Iya, kalau masuknya ke kotak infak, ya itu tepat sasaran. Kalau masuknya ke God, tau nggak God? Comberan. Salah nggak? Salah. Jangan salah masuk, jangan salah tempat. Ya. Nah, kita itu ya harus WTO. Apa tuh WTO? Waktu, tempat, orang harus tepat. Waktunya harus tepat. Sholat, pengen niatnya sholat subuh, masih zuhur, waktunya nggak tepat, salah nggak? Salah. Ya, jadi harus tepat. Tempat. Tempatnya harus tepat. Pengen infak, masukinnya ke kotak infak, jangan kecomberan, jangan dibuang. Sia-sia. Gitu. Jadi tempatnya harus tepat. Oh, orang. Yeah. Orangnya juga harus tepat. Orangnya. Jangan dikasih orang gila, jangan. Harus tepat. Ya, bermanfaat untuk dia. Biar bermanfaat betul, gitu. Orang yang suka mabuk segala macam itu urusan dia tuh. Ya. Nah, jadi begitu. WTO, waktu, tempat, orang. Mungkin ini satu pertanyaan dari saya. Ada nggak sih selama Ustadz merintis ini nih rumah makan gratis, kayak hatersnya gitu? Hatersnya ada nggak sih Ustadz yang ngalang-ngalangin Ustadz dalam rumah makan gratis itu? Haters? Iya. Banyak banget. Karena di dalam Al-Quran aja disebutin oleh Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Allah katakan pendusta.
bagi orang-orang yang tidak cinta, peduli terhadap anak yatim, tidak maunya menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak mendorong memberi makan fakir miskin, tidak mensupport orang yang ngasih makan fakir miskin, tidak suka kepada orang-orang yang ngasih makan fakir miskin. Haters banyak. Akun Instagram pernah dihack. Ya, YouTube pernah juga, Facebook pernah juga. Hatersnya banyak. Yang nggak suka pernah banyak. Yang nge-DM di Instagram ngata-ngatain saya banyak, ada. Yang nggak suka ada. Komen-komen jahat gitu Ustaz. Komen-komen nggak jelas ada, banyak. Nah, bagaimana cara menanggapinya? Sabar aja, biar serahkan aja urusan ini sama Allah. Ngapain kita pusing? Gitu. Kan walaupun kita dihina oleh manusia, ya, hinaan manusia itu tidak akan membuat kita menjadi hina beneran, enggak. Pujian-pujian manusia itu tidak akan mungkin mampu mengangkat derajat kita juga, enggak. Gitu. Jadi kita jangan tertipu, ya. Kita hanya mengharap ridho Allah, mengharap pahala dari Allah. Gitu. Yang tahu niat seseorang itu hanya Allah. Kalau misalkan kita dibilang, wah kamu tuh orangnya nggak ikhlas. Yang tahu ikhlas atau enggak tuh hanya Allah. Teruslah kita berbuat baik. Jangan pernah bosan jadi orang baik. Terus berbuat kebaikan. Sedekah, sedekah, sedekah. Bantu orang tua. Jadi anak yang soleh. Anak yang soleh itu ngedoain orang tuanya. Itu anak yang soleh. Bukan anak yang soleh, cuman memikirkan dirinya sendiri. Dia sholat, pahalanya untuk dirinya sendiri. Dia baca Quran, pahalanya untuk dirinya sendiri. Dia puasa untuk dirinya sendiri. Dia berzikir untuk dirinya sendiri lagi. Tapi kalau dia berdoa untuk orang tuanya, untuk orang lain. Kalau dia sedekah, pahalanya ngalir untuk orang tuanya bisa, untuk orang lain, untuk Allah bisa. Gitu. Oke, Ustaz, mungkin dari pertanyaannya saya udah habis lah ya. Setelah ini kan berbuka. Ya. Ya, Ustaz, kalau mau boleh nggak Ustaz mimpin doa buat kita? Oh boleh. Masya Allah. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Sekolah Insan Mandiri Boarding School Cibubur. Alhamdulillah saya bersyukur sama Allah saya diundang ke sini bisa silaturahim sama adik-adik semua, sama ayah bunda, bang kakak yang nonton video di YouTube Rasil TV. Tentunya ini nikmat dari Allah, rezeki dari Allah. Dan juga saya mau berdoa ya, saya mendoakan semua pengurus-pengurus di sekolah Insan Mandiri, semoga semuanya sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin. Anak-anak sekolah yang sekolah di sini semuanya ya, akan menjadi sukses. Amin. Di dunia dan di akhirat. Amin. Semoga adik-adik semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijaga sama Allah. Amin. Menjadi orang yang baik dan istiqomah. Menjadi anak yang soleh. Amin. Semoga kalian semua selalu sehat. Yang hari ini sedang sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan. Amin. Yang orang tuanya sedang diuji ekonominya, semoga Allah lancarkan rezekinya. Amin. Terangkat ekonominya, terangkat derajatnya. Yuk kita sama-sama, kita berdoa bersama-sama ya. Kita mendoakan pertama kali berdoakan untuk diri-diri kita semua. Jadi saya tuh tidak pernah berdoa untuk diri saya sendiri atau saya sendiri yang berdoa, tidak mau saya. Kita sama-sama berdoanya, ya. Biar dapatnya bareng-bareng. Kita dapatnya bareng-bareng. Yuk kita berdoa yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, bahagiakanlah hidup kami semua di dunia ini ya Allah. Hapuskanlah semua dosa-dosa kami ya Allah. Masukkanlah kami nanti ke dalam surga ya Allah. Ya Allah, hamba ini banyak dosa ya Allah. Di bulan suci Ramadan ini bulan penuh ampunan ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Terimalah amal ibadah kami ya Allah. Terimalah amal soleh kami ya Allah. Ya Allah,
Jagalah diri hamba dan keluarga-keluarga hamba dari siksa api neraka ya Allah. Amin. Jadikanlah kami anak yang soleh ya Allah. Amin. Ya Allah, kedua orang tua kami yang banyak sekali berbuat baik ya Allah. Berilah kebaikan-kebaikan yang banyak untuk kedua orang tua kami ya Allah. Amin. Hapus semua dosa-dosanya ya Allah. Orang tua kami yang sudah meninggal, masukkanlah ke dalam surga ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup, lancarkanlah rezekinya ya Allah. Amin. Mudahkanlah segala urusannya ya Allah. Istiqomahkanlah orang tua kami dalam kebaikan dan ketaatan kepada ibadahmu ya Allah. Ya Allah, berilah hidayah kepada orang-orang yang hari ini masih suka jahil. Hari ini yang masih suka berbuat kejahatan ya Allah. Berilah hidayah ya Allah. Jadikanlah saudara kami ya Allah. Pertemukanlah kami nanti di surga ya Allah. Tempatkanlah kami tempat yang baik ya Allah. Pertemukan kami selalu di tempat-tempat yang baik ya Allah. Meninggalkanlah kami di tempat yang baik ya Allah. Dalam keadaan yang baik ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, makasih ya atas doanya dan makasih juga Ustaz udah datang sini. Terima kasih juga untuk nasihat-nasihatnya. Semoga nasihat Ustadz kita pegang erat-erat untuk kedepannya kita menjadi manusia yang lebih baik lagi Ustadz. Amin ya Allah. Khairunas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang banyak memberi manfaat untuk orang lain. Jika kita tidak mampu membuat orang lain bahagia, maka janganlah membuat orang lain bersedih. Kita ini manusia. Baru lahir kita ditolong orang. Meninggal dunia nanti kita ditolong orang. Semasa hidup kita wajib menolong orang. Mudah-mudahan kita semua jadi orang baik ya. Amin ya Allah. Amin. Amin. Ustaz, setelah ini ada pemberian cindera mata yang akan diberikan oleh Ustaz Agung kepada Ustaz tadi. Masya Allah. Alhamdulillah. Kepada Saya minta maaf ya kalau apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya salah, saya ini bodoh, Bisa. saya ini tidak sekolah, tapi saya selalu ingin belajar jadi orang baik. Ya, mudah-mudahan adik-adik semua ya jadi anak-anak yang pintar, yang soleh, ya, jadi orang yang baik, anak yang soleh, sukses semuanya. Amin ya Allah. azan dulu. Puasa dulu ya.